A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, ayahanda ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita telah dipanjangkan usia kita, disehatkan tubuh kita, diberikan kita kesempatan untuk menikmati ibadah di dalam bulan Ramadan. Boleh jadi ini merupakan kabulnya doa-doa kita selama ini. Mulai dari Rajab kemarin, Sya'ban kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terus kita doa, dan sekarang Allah telah kabulkan doa-doa kita, hidup kita sampai usia kita di Ramadan ini, sehat tubuh kita, dapat kesempatan kita. Maka ayo sekarang kita buktikan bahwa dulu kita memang doa sungguh-sungguh, bahwa dulu kita memang betul-betul berharap kepada Allah untuk bisa menikmati bulan Ramadan ini. Jangan sampai doa sudah dikabulkan, tapi kita tidak juga menjalankan ibadah dengan maksimal. Maka insya Allah kita semangat semuanya, kita akan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, tak hanya terbatas pada malam pertama, kedua sampai malam kelima, tapi sampai akhir Ramadan kita tetap tarawih, kita tetap membaca Al-Quran, kita tetap hadir dan duduk di majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, dan mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Insyaallah di bulan Ramadan kaji kita tentu membahas tentang seputar Ramadan. Dan sebagaimana yang telah kita jadwalkan sebelumnya, khusus untuk Ramadan pada tahun ini kita akan membahas tentang ahkamul marid fil fiqhil ibadati lil marid. Hukum-hukum bagi orang sakit terkait dengan pelaksanaan ibadah bagi orang sakit itu sendiri. Nah, beberapa bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama nanti akan kita bahas abhasun fihi haddul marid, tentang batasan-batasan sakit. Abahallahu lil iftar, yang mana Allah membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Karena kalau tidak dibuat batasannya, nanti ada orang kejepit pintu, ya. Aduh, kejepit pintu, tidak puasa saya. Kenapa? Tangan saya sakit, kejepit pintu. Lagi jalan kakinya nyenggol kaki meja, kaki bertemu kaki, kan sakit kan, luar biasa itu. Kena tubuh sakit, bukan puasa. Nah ini tidak bisa nih, ini harus ada batasan yang jelas, mana itu sakit yang dapat membolehkan kita untuk berbuka puasa. Nah ini kita bahas nanti. Kemudian akan ada bahasan abhasul fihi hukmu syekhil kabir al-ajiz an-siyam, tentang orang yang sudah tua yang tak sanggup berpuasa, ya, ataupun orang yang sakit al-marid alladzi la yurja bar'uhu, ya, orang yang sakit tak terharapkan lagi kesembuhannya, yang memang sudah sakit permanen.
Kemudian ada bahasan lagi hukmul hamil wal murdi', orang yang hamil dan menyusui. Ini khusus perempuan nih. Nggak ada laki-laki hamil dan menyusui, nggak ada itu. Ini khusus bagi wanita. Ya. Kemudian abhasun fihi hukmun man akhara qada'i Ramadan. Hukum tentang orang yang mengakhir-akhirkan puasa Ramadan sampai ketemu Ramadan berikutnya. Aduh. Kemudian abhasun fihi hukmu qada'i Ramadan amman mata wa alaihi siyam. Ya, terkait dengan mengqadha puasa Ramadan bagi orang yang sudah meninggal dan dia punya hutang puasa Ramadan. Nah, itu ada bahasa nanti. Jadi kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan waktu kita cukup untuk membahas itu. Tidak sekaligus semua hari ini, karena kita kan ada beberapa kali ya, insya Allah 2 kali. Ya. Hari Sabtu ini juga Sabtu pekan ke-3, insya Allah ya, pekan pertama sama ketiga insya Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia mengganti puasanya di waktu yang lain. Jadi memang di Al-Qur'an sudah ada satu bentuk kekhususan, salah satu bentuk kemudahan yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa. Karena memang puasa ini hukumnya wajib. Yang tidak berpuasa dosa besar. Yang mengingkarinya murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini hal yang penting, dan puasa ini menjadi bagian dari rukun Islam. Syahadatnya an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal haji man istata'a ilaihi sabila. Yang dinamakan dengan rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima melaksanakan haji bagi yang mampu. Nah, ini yang keempat nih, puasa Ramadan. Maka ini sangat penting untuk kita laksanakan, dan harusnya kita memang tahu hukum-hukum yang terkait dengannya dan apa kemudahan rukhsah yang Allah berikan bagi yang sakit atau dalam perjalanan. Khusus kita bahas kali ini tentang orang yang sakit. Wa zahirul ayah, secara zahir ayat tersebut yaqtadi jawazal iftar liman lahiqahu ismal marad atau ismas safar. Secara zahir memang kalau kita lihat ayat tadi, maka yang diberikan kemudahan atau keringanan adalah mencakup semua yang sakit dan semua yang safar. Karena memang ayatnya faman kana minkum maridan aw ala safarin. Ayatnya secara umum, sakit, safar. Jadi kalau kita lihat secara zahir, ya memang bahasannya ya semua yang sakit. Mau sakit ringan, mau sakit berat, sama-sama sakit. Tapi apakah seperti itu? Nah, ini dia bahasannya. Jadi jangan kita nanti berfokus, ini kan ada ayatnya Ustaz, sakit Ustaz. Saya agak-agak pusing kepala saya ini Ustaz. Pusing kenapa? Kanker Ustaz. Apa kanker? Itu pusing juga deh, kantong kering. Nah, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk buka puasa. Jadi akan dibahas secara jelas. Secara umum ayat tersebut memang untuk mencakupi seluruh yang sakit, seluruh yang perjalanan. Ya, tapi akan kita temukan dalil-dalil berikutnya yang mengkhususkan kategori dan kondisi sakit yang bagaimana yang dibolehkan. Illa annal marid alladhi la yadurruhu as-shawm bi tabi'atil hari ghaira murakhasin lahu fil iftar. Ya, akan tetapi perlu digaris bawahi di sini bahwasanya sakit yang tidak menimbulkan kemudaratan, ya, sakit yang tidak menimbulkan kemudaratan, maka itu tidak termasuk keringanan di dalam masalah orang yang tidak
berpuasa. Nah, maka ditentukanlah bagaimana batasan-batasan dari sakit tadi. Fal maradul ladzi yasihu ma'ahul fitr, sakit yang dibolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, huwal ladzi la yaqdirul maridu ma'ahu ala shaumi, yaitu sakit yang menyebabkan seseorang tak sanggup dia berpuasa. Aw yaqdiru alaihi bijuhdin wa masyaqqatin min ajli maradihi, atau dia bisa saja puasa tetapi dengan berbagai kesusahan, kesulitan kalau dia berpuasa. Memang sakit yang menyebabkan sangat-sangat sulit dia untuk berpuasa. Aw yakhafu ala nafsihi ma'ahu talaf, ataupun puasa itu dia dalam keadaan sakit dan kalau dia berpuasa maka akan bertambah sakitnya, ya. Au dhihabi aduwin au annahu yazidu fi maradihi, atau bahkan sampai kehilangan anggota tubuhnya misalnya, ya. Hal-hal yang seperti ini juga membolehkan seseorang tidak berpuasa. Au yakhafu tamadihi au tabatu bur'ihi, atau menyebabkan semakin lama proses kesembuhan kalau puasa. Sakit harusnya dia minum obat nih, obatnya harus teratur. Kalau dia tidak minum, nih sakitnya lama sembuhnya. Maka dalam kondisi yang demikian, dia itu diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Wa khulasatu hadza, dan secara ringkas, annal marida lahu ma'asawmi halatan, orang yang sakit di hadapan puasa ada dua kondisi. Yang pertama, al-awwal alla yutiqu shaum bihalin fahadha yajibu alaihi fitr wa siyam wa alaihi haramun li'annahu laysa fi taqatihi siyam. Yang pertama kondisinya, orang yang sama sekali memang tidak mampu berpuasa, sakit dan memang sama sekali tak mampu berpuasa, maka hal yang seperti ini wajib bagi dia untuk tidak berpuasa. Nah, ini dia. Kenapa? Karena kondisi ini sangat parah. Ya, ada Bapak Ibu sekalian orang-orang yang sakitnya sudah parah, tapi karena sudah terbiasa berpuasa, ingin dapat pahala puasa, sehingga dipaksakan, saya pokoknya tidak mau, saya mau puasa. Tidak boleh Pak, Bapak lagi sakit ini. Kalau Bapak puasa nanti ini bertambah parah sakitnya, tidak bisa Bapak berpuasa. Tapi saya ingin betul. Ada yang seperti itu Pak, Bu, ada. Sudah sakit betul, tapi ingin dia berpuasa. Padahal kalau dia puasa, langsung drop tubuhnya. Tapi dia ingin. Subhanallah. Panggilan untuk menjawab, ya, keimanan dia itu luar biasa. Tapi yang seperti ini harus dibarengi dengan ilmu, bahwa kalau dia tetap berusaha untuk puasa lalu makin ngedrop tubuhnya, yang dia lakukan itu haram Bapak Ibu sekalian, memudaratkan dirinya. Nah, ini tidak boleh. Makanya kita perlu ilmu. Untuk ibadah itu kita perlu ilmu. Gak bisa kita katakan, Ustaz, biarlah Ustaz sakit-sakit, yang penting kan saya puasa, ya, saya mau puasa pokoknya Ustaz. Tidak boleh. Kalau gara-gara puasa itu ngedrop tubuhnya, itu tidak boleh puasa. Haram dia melakukannya. Haram. Kenapa? Karena puasa ini bukan masalah kita mau tak mau, bukan. Kenapa kita puasa? Ini kita dudukkan dulu. Kenapa kita puasa? Karena Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Ketika Allah uji kita dengan sakit sehingga kita tidak mungkin untuk berpuasa, maka Allah wajibkan kita untuk berbuka, maka kita buka puasa, gitu. Kita puasa ini bukan karena suka-suka kita, saya suka puasa, bukan. Kita puasa karena kita menuruti perintah Allah. Kita buka puasa karena kita menuruti perintah Allah. Kita tidak berpuasa karena kondisi kita yang Allah uji dengan sakit. Allah yang uji kita dengan sakit, maka kita tidak boleh berpuasa. Jadi
Puasa ini sebenarnya mengajarkan kita Bapak Ibu sekalian agar kita melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena kita ingin atau kita tidak ingin. Bukan itu. Maka yang dinamakan dengan ikhlas itu apa? Mengerjakan sesuatu karena Allah semata. Allah perintahkan kita puasa, maka kita puasa. Allah perintahkan kita buka puasa, maka kita buka puasa. Itu baru betul. Itu baru benar. Itulah hakikat puasa itu. Taati perintah Allah. Karena puasa itu kan ujung-ujungnya kemana? La'allakum tattaqun. Semoga kalian atau mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa. Takwa itu artinya apa? Takwa itu artinya menuruti perintah Allah, menjauhi larangannya, itu dia. Maka kalau kita puasa karena kita suka, itu bukan takun sebenarnya. Tapi kalau kita puasa karena Allah perintahkan kita untuk puasa, itu baru takun. Kalau kita berbuka puasa karena kita memang malas puasa, maka bukan takun. Tapi kalau kita tidak berpuasa karena Allah haramkan kita puasa, Allah yang uji kita dengan sakit, maka itu takun gitu. Ini dia. Maka kita perlu ilmu memang, khususnya juga terkait dengan masalah sakit ini. Jadi kondisi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ada sakit di mana orang ini sama sekali tak boleh berpuasa, maka haram dia berpuasa. Ustaz, sampai saya pergi kepengen Ustaz, saya suka puasa. Iya, tapi berpuasalah karena Allah, tidak berpuasalah karena Allah. Nah, itu dia. Ya, itu kondisi pertama. Haram bagi dia berpuasa, maka tidak puasa. Kondisi yang kedua, ayakhdira ala saumi bidararin wa masyaqqatin fahadha lahu fitr wa la yukallafu nafsuhu bisaumi. Ya, kondisi yang kedua, dia masih sanggup untuk berpuasa walaupun ada kesusahan-kesusahan, maka bagi dia boleh, bukan wajib. Bukan wajib. Kalau yang pertama tadi wajib. Kalau dia puasa ngedrop tubuhnya. Ya. Misal contoh nih, orang yang cuci darah, Pak. Nah, cuci darah nih. Apakah cuci darah itu membatalkan puasa? Tidak. Cuci darah tidak membatalkan puasa. Tapi orang yang cuci darah, Pak, itu kondisinya itu lemas, Pak. Ya, kondisinya itu lemas tuh. Ya. Karena darahnya dikeluarin, diolah, dimasukin lagi. Itu kondisinya agak lemah deh itu tubuhnya. Tapi Pak, ini ditabrani, rumah sakit Tabrani, tetap ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin puasa. Tetap ada. Panggilan hatinya itu sudah biasa berpuasa, tapi ingin dia puasa. Maka ditanyalah kepada tim syariah kami, batal enggak puasa kami kalau kami cuci darah? Kan enggak mungkin dia bertanya itu kalau dia enggak ingin puasa, kan? Dia bertanya, Bapak Ibu sekalian. Saya katakan, kalau secara hukumnya cuci darah tidak batal, nggak ada yang membatalkan puasa di sana. Tapi kondisi orang yang cuci darah ini akan lemah. Kalau kondisi cuci darahnya ini sudah intensnya seminggu 2 kali, ini haram bagi dia puasa. Kenapa? Karena akan ngedrop tubuhnya, Pak. Ngedrop tubuhnya. Maka haram dia puasa. Ya. Tapi bagi orang yang cuci darahnya 2 bulan sekali, stabil, boleh puasa, makruh. Kenapa? Karena bisa menyebabkan tubuhnya lemah. Nah ini dia, ini contoh yang kedua. Kalau yang pertama mungkin yang seminggu 2 kali, sudah agak parah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena harus dia minum obatnya lagi, suplemennya lagi, supaya tubuhnya itu bisa lebih cepat pulih gitu. Iya. Nah kondisinya yang cuci darah tadi misalnya sudah 2 bulan sekali, ya stabil, boleh puasa, makruh.
Kondisi kenapa? Karena kondisi orang cuci darah itu dia memang membutuhkan nutrisi-nutrisi gitu. Nah itu dia. Jadi kondisi ini pas sekali kalau kita arahkan ke contoh tadi. Termasuk juga sakit-sakit yang lain. Ya misal ada sakit-sakit yang lain yang mirip semisal seperti itu, kata dokter, Pak, Bapak kalau mau puasa boleh, tapi lihat kondisi. Berarti kita dibolehkan. Kalau kata dokter, Pak, sebaiknya Bapak jangan dulu berpuasa ya, kondisi masih belum stabil, maka makruh puasa. Tapi kalau dokter bilang, Pak, ini mohon maaf, Bapak jangan puasa dulu, kondisi Bapak ini tidak memungkinkan puasa, maka haram puasa. Jadi kalau misalnya ada sakit, tanya sama dokter sekalian, bagaimana kalau saya puasa? Ya. Arahan dari dokter itu menyebabkan kita pada 3 pilihan hukum. Bisa jadi kita diharamkan, bisa jadi kita makruh, bisa jadi masih boleh kita berpuasa. Nah ini dia. Baik, ada yang ingin bertanya masalah ini? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Aman ya? Aman Ustaz, kami pokoknya kalau sakit tidak puasa kan Ustaz. Ya kalau kita boleh berijtihad bagi diri kita sendiri, kita boleh berijtihad. Saya sakit, tapi dalam kondisi sakit yang bukan sakit-sakit parah ya Bapak Ibu sekalian ya. Misal demam, misalnya meriang, masuk angin ya, yang sakit-sakit biasa ya. Naik asam lambung sedikit. Kalau kita yang sakit itu dan kita boleh berijtihad di sana, artinya melihat diri kita. Ini kalau kondisi sakit saya meriang-meriang kayak gini, ini nggak apa-apa nih. Pakai jaket, berselimut, masih sanggup puasa, maka boleh berpuasa, boleh tidak puasa. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya manusia itu ngerti terhadap dirinya sendiri. Jadi kita tahu nih. Ya, dan kita akan bertanggung jawab dengan itu kan. Kita akan mempertanggungjawabkan ijtihad kita itu. Saya tahu terhadap diri saya sanggup puasa atau tidak, dan kita bertanggung jawab. Nanti Allah tanya itu di akhirat. Kenapa kau nggak puasa? Ya Allah, Engkau Maha tahu. Aku sedang sakit, tak mampu aku berpuasa. Betul kata Allah. Selesai. Tapi kalau kita tidak jujur sama diri kita sendiri, bagaimana? Ya Allah, aku kemarin tak puasa. Bohong kata Allah. Kau bisa puasa, kau malas saja. Akan gawat kita kan? Kita yang akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Silakan. Tadi masalah cuci darah. Sekarang yang saya tanyakan, kalau yang donor darah, baik. gimana? Apakah dia harus qadha nanti puasanya di bulan Ramadan, atau memang karena situasinya tidak memungkinkan waktu itu dia berpuasa kan? Ya. Wajib qadha apa enggak? Baik. Orang yang donor darah ini pas memang. Kalau ada orang cuci darah, kadang-kadang orang yang cuci darah juga membutuhkan tambahan darah. Ya karena hemoglobinnya itu kurang. Itu memang seperti itu. Ada orang yang cuci darah, tapi dia harus ditambahin darahnya gitu. Nah, sekarang orang mau donor darah nih. Kalau donor darah itu tidak dalam kondisi darurat. Nah, misalnya saya udah waktunya donor darah biasa 3 bulan sekali misalnya Pak ya, ini kondisi nggak darurat nih, lalu kemudian dia donor darah, dan ketika dia donor darah dia tahu kalau dia sudah donor darah keliengan, pusing. Yang sudah pernah donor darah pasti tahu pusing kepala, nggak pusing, keliengan istilahnya ya. Maka orang ini makruh untuk donor darah karena kondisinya nggak darurat. Ya nggak bisa sekarang, masih bisa nanti habis Ramadan. Tapi dipaksakan dia donor darah sekarang, keliengan, nggak maksimal dia ibadah, susah baca Quran, susah ke masjid, susah taraweh.
kan begitu. Yang kedua, orang donor darah ini habis donor darah tuh lapar betul itu, terasa lapar sekali. Akhirnya jadi berat melaksanakan ibadah puasa. Maka donor darah dalam kondisi yang tidak darurat makruh. Apakah batal puasanya? Tidak. Puasa nggak batal, Pak. Bagi orang donor darah nggak batal puasanya. Hanya saja kalau berdonor darah saat berpuasa dan itu menyebabkan dia keliengan, menyebabkan dia sangat lapar, maka hal ini makruh. Kenapa? Memberatkan dia berpuasa. Namun apabila kondisi darurat, kita punya saudara butuh darah, kebetulan di PMI kosong darah itu, darah kita yang cocok. Dalam kondisi seperti ini, maka kita dianjurkan donor darah. Dianjurkan untuk menyelamatkan seseorang. Bisa dianjurkan. Dan kalau setelah donor darah kita ngerasa pusing, kita boleh berbuka puasa. Itu dia. Kondisinya bisa berbeda. Kalau kondisi pertama nggak ada masalah gitu, artinya ya mau donor sekarang boleh, minggu depan boleh, nggak ada kondisi darurat, maka makruh dia donor darah. Tapi kalau kondisi darurat, saudara kita, teman kita, keluarga kita butuh darah, maka kita dianjurkan untuk berdonor di sana, dianjurkan, disuruh. Nah, donor kita. Dan ketika setelah donor kita merasa pusing, silakan berbuka puasa. Silakan, boleh berbuka puasa. Kalau enggak apa-apa juga. Kenapa? Karena yang namanya menyelamatkan nyawa orang lain bentuknya darurat. Ini harus disegerakan. Ya, subhanallah. Terima kasih banyak Pak perhatiannya. Dan terjawab ya. Donor darahnya tidak batal orang berdonor. Ya. Maksudnya diganti nggak puasanya? Tentu. Ganti tetap ganti. Ganti tetap ganti di hari yang lain. Kalau kita tadi membatalkannya. Kalau tidak batal, tidak buka puasa kita, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Bahkan kalau pun tadi makruh, habis kita kondisi tidak darurat, ya, kondisi tidak darurat, kita donor darah Pak. Lalu kita keliengan, pusing, ya, terasa lapar sekali. Tapi kita nggak buka puasa, kita buka puasa. Yang kita lakukan makruh, tadi donor darahnya makruh, tapi puasa tetap sah. Ya, puasa tetap sah. Itu dia. Jadi ada kondisi-kondisinya. Ya, harus detail kita menyebutkan. Supaya jangan dibilang saya tidak bisa donor darah. Sementara ini orang butuh nih. Ini orang butuh betul darah. Misalnya kecelakaan di jalan butuh darah. Lalu Pak, boleh enggak berdonor darah Pak? Saya udah puasa. Nggak bisa, saya nanti batal puasa. Nggak boleh. Donorlah. Nanti puasa. Kalau rasa nggak kuat, pusing, nggak apa-apa. Buka puasa. Setelah Ramadan diganti. Orang ini jauh lebih baik daripada yang puasa. Lebih baik Pak. Kenapa? Siapa yang membunuh manusia, seorang manusia, seolah-olah dia membunuh semua manusia. Dan siapa yang menyelamatkan seorang manusia, seolah-olah dia menyelamatkan seluruh manusia. Jadi harus tahu kita, posisi kondisi harus tahu, supaya kita bijak, ya, supaya kita bijaksana di dalam memutuskan sesuatu. Baik, ada lagi yang bertanya, dipersilakan sebelum kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Di dalam masalah sakit tadi, ya, sakit yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa, ada beberapa pandangan para ulama yang menjadi ilmu bagi kita. Yang pertama, Ibnu Sirin fi dzalika mata kana al-insanu fi halin yastahiqqu biha ismal marad
sahhalahul fitr qiyasan 'alal musafir li'illati safar fa illam tada' ilal fitri daruratan. Ini pendapat yang sangat luas, artinya sangat ringan, pendapat dari Ibnu Sirin, bahwa siapapun yang merasa sakit, apapun kondisi sakitnya, maka dia boleh berbuka puasa. Tapi ini pendapat yang lemah ya, ini pendapat yang lemah. Kita kasih batasan dulu. Ada nanti yang akan berpendapat demikian. Ini pendapat dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin juga kalangan tabi'in, ulama juga. Dan beliau mengambil pandangan yang lebih luas bahwa ya pokoknya sakit dah. Pokoknya sakit, namanya sakit itu boleh buka puasa gitu. Mau ringan, mau berat, pokoknya boleh. Nah, ini pandangan Ibnu Sirin. Ini pandangan yang sangat luas ya, sangat luas, sangat ringan. Ya. Kita tidak yang ini, kita tidak yang ini nih, jangan yang ini. Ya pilihan kita bukan yang ini. Pendapat yang kedua, jumhurun minal ulama, pendapat mayoritas ulama. Nah inilah kita ambil pendapat mayoritas lah pula kan, pandangan kebanyakan ulama. Apa itu? Kullu maradin yazidu bisawmi aw yakhsha tabatu bar'ihi aw tamadihi sahal fitr lahu. Semua sakit yang menyebabkan dengan puasa tadi bertambah sakitnya atau dikhawatirkan lama sembuhnya, maka itulah yang boleh berbuka puasa. Wahada madhabul ahnaf juga, dan mendapat dari mazhab Imam Hanafi juga, bahwasanya idza khafa ar-rajulu ala nafsihi wa huwa sha'im illam yuftir an tazdada ainuhu waj'an aw hamahu shiddatan aftar. Kalau dia khawatir dengan berpuasa itu tambah-tambah sakit matanya, maka dia boleh berbuka puasa. Ini mata yang sakit mata. Ini masih dalam kategori dari pendapat mayoritas. Imam Abu Hanifah meluaskan lagi mazhabnya, bahkan kalau sakitnya itu sakit mata. Tapi sakit matanya ini parah ya, bukan sakit mata biasa, sakit mata yang parah. Kalau berpuasa tambah lama sembuhnya, maka itu juga boleh untuk berbuka puasa. Begitu juga dengan pendapat mazhab Imam Malik demikian. Wa madhhabu Syafi'i rahimallahu taala qaribun min madhhabil Imam Malik fi tahdidil marad. Mazhab Imam Syafi'i mirip seperti Imam Malik juga, ya, bahwa kullu maradin kana al-aghlab min amri sahibihi bisawmi ziyadati fi illatin wa ziyadatin ghaira muhtamalin sahal fitr lahu. Ya sama, kalau sakitnya itu menyebabkan tambah-tambah parah atau lama sembuhnya, itu dibolehkan dia untuk berbuka puasa. Nah ini terkait dengan masalah untuk yang berbuka puasa ya, batasan bagi orang sakit ya, untuk orang yang berbuka puasa. Nah baik, ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang bertanya lagi? Kalau contoh, kalau seseorang sakit kakinya, apakah orang ini dibolehkan untuk berbuka puasa? Kakinya sakit, boleh berbuka puasa enggak? Nggak yakin jadinya nih, udah jadi nggak yakin nih. Nah harus yakin. Ini kita belajar sekarang nih, harus yakin dulu. Jangan ragu-ragu, karena nggak boleh kita puasanya ragu-ragu. Nah, boleh nggak ya? Boleh nggak bisa. Ayo sama-sama. Kira-kira ini nggak ada masalah. Kalau salah kan dibetulkan sama Ustaz. Orang sakit kakinya, ya, kakinya terasa sakit, terasa kebas, ya, terasa sakit sekali.
apakah dia boleh untuk berbuka puasa? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kenapa Pak? Nggak boleh? Tidak sakit sekali. Karena Bisa berjalan. Karena dia masih bisa berjalan. Oke. Ya udah mulai tadi Pak. Boleh kalau menimbulkan kedaruratan yang fatal. Contohnya Pak, kedaruratan fatal itu bagaimana Pak? Umpamanya dia sakit. Ya. Kalau dia tidak kalau dia berpuasa, obat tidak bisa untuk menormalkan sakitnya dan akan berpengaruh pada aktivitasnya. Masya Allah. Ini dua-dua benar nih. Dua-dua benar. Kalau seseorang sakit kakinya, sakit kaki ini kan nggak ada hubungannya dengan perut kan? Nggak ada sebenarnya. Tapi kalau sakitnya ini masih dia bisa berjalan, masih tertahankan sama dia, nggak boleh dia buka puasa. Tapi kalau sudah sampai ini sakitnya sudah sangat mengganggu ini, ya, sudah sangat mengganggu, sakit sekali. Dan untuk menghilangkan sakit ini perlu obat, maka dia boleh untuk berbuka puasa. Ya, boleh untuk berbuka puasa. Misal contoh ada orang asam uratnya naik, pas sahur banyak pula dia makan sayur kan, udah tahu ada asam urat, ya. Pas sahur jengkol berapa ditekan ya kan? Yang harus gulanya apa, sayur paku lagi ya kan? Udahlah. Nah, yang tinggi itu asam urat. Awalnya enggak apa-apa, sholat subuh masih pengajian sama-sama kita. Tapi namanya makanan itu kan proses dulu dia. Udah berapa jam barulah. Nah, ya, asam urat itu kan gembung kaki itu. Mulai berdenyut dia, enggak bisa jalan. Bapak Ibu tahu ya, kalau yang sudah pernah kena asam urat pasti tahu. Kalau udah betul-betul tinggi, enggak bisa berjalan kayak gitu. Iya kan? Bisa berjalan sampai, kalau ayah saya cerita, ayah saya kena itu juga, sampai harus pakai tongkat, diseret-seret gitu, sakitnya. Yang seperti itu, bolehkah berbuka puasa? Boleh. Ya, minumlah obatnya supaya normal. Ya, itu boleh. Tapi yang sakit kaki biasa, iya boleh. Yang penting besok jangan lagi dimakannya seperti itu. Ya. Kalau dia makan lagi, yang dia makan itu makruh bahkan bisa haram. Ya, jangan salah. Makanan ini walaupun dia itu jengkol, sayur paku, cincang kambing, ya, kalau kita sudah tahu tubuh kita tidak sanggup menerimanya, orang tekanan darah udah 160, makan cincang kambing, bagian otaknya pula lagi dimakan. Itu haram dia makan Pak, jangan salah, itu haram dia makan. Kenapa? Ketika dia makan berputar dunia ini, vertigo. Iya. Itu haram dia makan, jangan salah, jangan kita sangka ini halal. Kalau makanan itu malah menjadi mudarat untuk kita, apalagi menyebabkan kita tak mampu melaksanakan kewajiban kita, itu haram Bapak Ibu sekalian. Jangan salah, itu haram jadinya. Kita mengikuti hawa nafsu kita gas semua ya kan. Besok nggak sanggup kita puasa, keliengan, pusing, vertigo. Kenapa bisa vertigo? Karena ulah kita sendiri makan yang begitu. Tahu kita nggak boleh makan, kita makan juga. Nah ini nggak boleh. Itu jadi haram dia. Ya. Buka puasanya jadi wajib memang, tapi yang dia lakukan itu kalau diulanginya sekali lagi haram. Kenapa? Karena dia sudah tahu polanya. Makan ini sakit ini. Ya. Tapi kalau nggak sakit nggak apa-apa. Artinya kita bukan mengharamkan mutlak ya. Nggak boleh makan cincang kambing. Kita sudah diharam katanya. Bukan. Haram bagi yang kalau makan itu menyebabkan dia sakit. Dan karena sakit itu dia tidak puasa. Itu haram. Itu haram itu. Makanya kalau kita
buka puasa, kita sahur, perhatikan makan kita Bapak Ibu sekalian. Jadilah makanan-makanan yang menyehatkan, ya. Dari yang menyehatkan. Jangan kita udah tahu nih pantangan kita ini, gas sajalah. Ya. Dalilnya apa? Sumu tasiku, puasalah kamu maka kamu sehat. Sehat Ustaz, kan puasa Ustaz. Tekan ya kan semua. Habis itu meper ya. Ya nggak boleh. Ya, baik. Jadi masya Allah seperti itu ya. Apalagi kalau sakitnya memang betul-betul mengganggu kemampuan kita dalam puasa, maka itu sama sekali dibolehkan untuk kita berbuka puasa. Jadi tanya sana. Boleh silakan. Iya. Dalam ketentuan Al-Quran dikatakan bahwa seseorang yang sakit atau dalam perjalanan, Iya. boleh tidak berpuasa diganti hari lain. Betul. Kemudian diganti berhari lain itu kapan saja itu mungkin ya kapan saja ada tempat. Kemudian melakukan hal-hal yang paling terlarang dalam puasa yaitu hubungan intim siang hari. Iya. Apakah dendanya itu sama dengan mengerjakan hubungan intim pada bulan puasa dengan dalam kondisi mengganti puasa ini? Yang kedua saya masih belum paham Pak Haji. Oke, dia melakukan hubungan intim sama suami istri di bulan Ramadan. Tapi dia dalam kondisi mengganti puasa, memotong puasa. Oh. Sama hukumannya itu sama berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini menarik sekali nih. Orang yang batal puasa di Ramadan maka wajib mengganti di hari yang lain. Nah, ketika mengganti di hari yang lain, berhubungan pula dia dengan istrinya, begitu ya. Apakah kemudian orang ini terkena kafarat puasa 2 bulan berturut-turut atau membayar fidyah untuk 60 orang miskin? Nah, jawabannya itu tidak. Ya, karena keharamannya itu adalah khusus pada bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, ya, bukan mengqadha. Kalau dia waktu qadha di waktu yang lain, ya, lalu batal lagi, ya ganti aja lagi. Kalau dia melakukan hubungan suami istri, maka batal puasanya, tapi tidak ada kafarat di sana, karena bukan di bulan Ramadan. Nah, itu khusus Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini ada namanya hurmati syahri Ramadan, kehormatan untuk bulan Ramadan. Ibu-ibu yang tidak berpuasa, misalnya sedang halangan, itu tetap ibu-ibu diharamkan untuk makan di hadapan orang lain. Saya kan nggak puasa. Iya, ibu nggak puasa, tapi ada hurmati syahri Ramadan, keharaman untuk menghormati bulan Ramadan. Nggak boleh. Jadi jangan disangka. Kadang-kadang begitu Pak Bu. Ada nih FYP di TikTok ini ya kan. Wanita-wanita bulan Ramadan memang mereka nggak puasa, lagi halangan haid, memang haram puasa. Tapi mereka buat konten jalan-jalan di mall, makan-makan, ya. Itu tidak boleh, itu haram yang dilakukan itu haram. Bukan haram makannya, tapi haram dia terhadap kehormatan bulan Ramadan. Jadi kalau pun tidak puasa, silakan sembunyi-sembunyi, tidak boleh nampak-nampain. Ya. Nah, ini. Ustaz, kalau orang sakit gimana? Ya sama, udah tahu sakit, makan kok pamer-pamer ya kan? Ini sakit apa-apa ini? Ya, sakit kok, makan kok pamer gitu, nggak boleh. Itu namanya kehormatan Ramadan. Itulah kenapa di bulan Ramadan Pak Haji langsung khusus itu, ya, orang yang melakukan hubungan intim di bulan Ramadan itu kena kafarat. Kenapa? Karena dia sama sekali tidak menghormati bulan Ramadan. Nah, itu dia. Jadi kalau kita mengqadha puasa Ramadan, kita batal di sana, tidak ada kafarat itu. Tidak ada kafarat itu. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya.
Ada yang tanya ibu? Mau bertanya? Nggak ada? Ada. Satu lagi, baik, satu lagi. Kafarat tadi itu Ustaz. Iya. Apa itu wajib dua-duanya suami istri? Baik. Kan istri ini wajib mengikuti kehendak suami. Ya, masya Allah. Ini luar biasa. Istri kan wajib menuruti suami, wajib mentaati suami selama tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau istri nurut-nurut aja dia, waktu Ramadan, ayo bu, kata si bapak kan, haram dia mentaatinya. Tapi bagaimana lah Ustaz, saya tak berani sama suami. Ya itulah, disitulah nanti ketika terjadi hubungan suami istri, yang kena kafarat itu si bapak. Kalau sebaliknya Ustaz? Si ibunya enggak. Kalau sebaliknya mana? Ini sebaliknya gimana Ustaz? Si istri yang ganas Ustaz. Dipaksa ya si bapak. Enggak. Iya. Yang kena kafarat tetap laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Seberapapun seorang wanita ingin melakukan hubungan, kalau suaminya nggak mau, nggak jadi. Kenapa? Tak ada yang bisa dimasukin. Tapi kalau suaminya yang ingin, istri tak bisa berbuat apa-apa biasanya. Itulah kenapa yang kena kafarat hanya suaminya, Pak. Istri enggak. Ya, tapi istri tolak-tolak lah juga kan. Jangan Pak, jangan puasa Pak. Ya, bukan disambut, disambut lah. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Insya Allah kita selanjutkan kaji kita pada Sabtu pekan yang ketiga, masih di dalam masalah fikih puasa bagi orang sakit. Ya, semoga Allah menolong kita semua, menyehatkan kita semua, dan selamat berpuasa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.